California, Secretary of State Electric Filing Corporate State. Nah, di sini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam channel mengulas seputar dunia bisnis, sharing bisnis, mining, cryptocurrency, dan lain-lain untuk menghasilkan cuan secara bersama-sama, tentunya dengan cara yang gratis ya teman-teman dan rekan-rekan semua. Oke, untuk teman-teman dan rekan-rekan semua yang sudah nonton video saya dan sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih yang sangat banyak dan salam spektakuler. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan silahkan di-share jika teman-teman tidak keberatan ya. Oke teman-teman, di sini saya ingin menyampaikan suatu informasi lagi ya. Kali ini terkait dengan seputar Binetwork lagi ya teman-teman. Yang mana Binetwork ini merupakan salah satu cryptocurrency yang sangat fenomenal di dunia pada saat ini ya teman-teman. Jadi saya juga sangat tertarik untuk membahasnya teman-teman. Kita sama-sama saling belajar bersama untuk mendalami bagaimana dan apa sih Binetwork itu ya teman-teman. Kenapa bisa viral, kenapa nilainya itu bisa ditaksirkan hingga mencapai $100, $300, $1000 seperti itu ya. Itu sangat membuat kegaduhan di dalam dunia maya teman-teman, khususnya di dalam komunitas Binetwork ya. Atau mungkin teman-teman juga para penambang juga sudah melihat ya info-info yang sudah beredar mengenai harga-harga tersebut ya. Tapi di sini saya hanya ingin membahas seputar Binetwork lagi ya teman-teman. Di sini saya menemukan suatu website yang sangat luar biasa sekali teman-teman. Ini ada website dari Infoguru ya. Dan di sini ada legalitas Binetwork, tidak usah Anda pertanyakan lagi. Selagi Anda bisa mengakses website resminya di minopi.com, socialchain incorporation, socialchain.inc, sudah terdaftar di Sekretaris Negara bagian California, Alex Padilla, di mana sebagai CEO adalah Cheng Dayofan teman-teman. Ternyata CEO-nya adalah Cheng Dayofan ya, salah satu inisiator project ini, dan Anda bisa mengaksesnya melalui link web di bawah ini teman-teman. Ini ada linknya ya. Kemudian di bagian bawah ini Anda klik social chain, maka akan muncul link menuju arsip data registrasi berbentuk PDF seperti tersaji di bawah ini ya teman-teman. Jadi ini adalah bukti daripada legalitas Binetwork sendiri teman-teman. Sekretari, nah di sini teman-teman juga bisa membaca ya, atau bisa melihatnya ya. Nah di sini salah satu sampel saja teman-teman. Nah di sini adalah bukti legalitas daripada Binetwork ya. Jadi teman-teman yang merasa ragu-ragu, merasa halu-halu, atau merasa tertipu, atau merasa ya mungkin banyak ya. Dan salah satunya itu ya saya sendiri juga merasa heran teman-teman. Kenapa koin Pi ini bisa meledak gitu ya teman-teman. Saya juga termasuk salah satu penambang koin Pi yang terlambat ya teman-teman. Jadi saya tidak bertahun-tahun menambang, saya hanya sekitar 2-3 bulan yang lalu teman-teman, setelah mendapat ajakan dari rekan grup saya di WhatsApp ya. Dan di sini saya sangat tertarik karena yaitu tadi teman-teman, koin Pi atau Binetwork ini mempunyai suatu roadmap yang sangat jelas sekali ya teman-teman, dan tidak dimiliki koin yang lain selain daripada Binetwork ini teman-teman. Di sini saya akan scroll ke atas lagi teman-teman, untuk membagikan informasi kepada teman-teman agar semakin yakin ya. Nah di sini ada real project cryptocurrency tahun 2019. Saat ini Binetwork sudah masuk fase 2 ya. Ini pada saat video ini atau pada saat website ini ditulis ya teman-teman, ini masih pada fase kedua uji node, uji Pinode atau testnet, dan sekarang sudah masuk kepada fase ketiga atau mainnet, dan masih mainnet tertutup ya teman-teman. Bagi rekan-rekan yang masih awam tentang dunia cryptocurrency atau uang digital, wajar saja bila diajak bergabung untuk menambang koin atau mining calon uang digital terbaru yaitu Binetwork masih ragu-ragu, takut, atau bahkan pesimis
dan mencibir bahwa itu hanyalah proyek abal-abal atau aksi modus tipu-tipu seperti aplikasi-aplikasi lain yang memang ada yang melakukan praktik penipuan tersebut ya teman-teman. Rata-rata orang malas membaca dan memahami FAQ. Nah, di sini harus memahami FAQ ya teman-teman. Dan di sini harus memahami FAQ ya, atau answer and question, atau pertanyaan seputar yang paling sering ditanyakan, dan white paper atau kertas putih karena berbahasa Inggris. Padahal sekarang dengan mudah cukup ditranslate pakai Google Translator, sudah bisa ya, sudah bisa menjadi bahasa Indonesia dan bisa dipahami. Selain itu rata-rata orang juga pada berpikiran instan, ibarat plug and play. Begitu mainkan maunya langsung dapat hasil dan jadi duit. Nah ini ya, jadi belum yang dipikirkan hanya kapan wida gitu ya teman-teman, tapi tidak mau tahu betapa rumit dan panjangnya proses menuju launching kripto itu. Nah ini sini teman-teman, sama itu butuh proses ya. Teman-teman juga harus memahami yang di dalam core team atau di balik layar itu bekerja seperti apa ya. Nah ini salah satu gambaran teman-teman, sedikit membuka wawasan teman-teman ya. Tidak mau juga proses mencari info yang valid membandingkan dengan kripto yang sudah ada seperti Bitcoin dan sebagainya. Bagaimana dulu Bitcoin juga mengawali dan menuju launchingnya juga perlu waktu teman-teman, bahkan tidak semudah Pi Network. Nah ini akses informasinya, peralatan yang digunakan lebih rumit dan mahal. Ini kelemahan daripada Bitcoin teman-teman. Jadi intinya di sini ya teman-teman, Pi Network ini adalah generasi terbaru kripto yang masih dengan mudah didapat dan gratis. Cukup mining memakai Android ya teman-teman, atau menggunakan smartphone atau menggunakan HP ya. Maka marilah kawan-kawan kita bergabung untuk mendapatkannya daripada besok akan menyesal bila nanti harga sudah meroket seperti Bitcoin, BCH, Ethereum dan lain-lain. Core Team sudah merencanakan sebaik mungkin, sangat jelas dan terukur langkah menuju kripto Pi Network yang berkualitas dengan membuat perencanaan roadmap teman-teman yang lengkap dan matang. Nah di sini ya tentang fase kedua atau uji node yang sudah terlampaui, dan juga sekarang untuk menuju fase mainnet. Nah ini launching mainnet tertutup pada saat ini ya teman-teman. Dan di sini ada naskah asli berbahasa Inggris teman-teman, tapi di sini sudah diterjemahkan ya untuk mempermudah Anda membaca, memahami roadmap, rencana langkah demi langkah. Nah di sini ya teman-teman, sini ada gambaran singkat pinodenya ya yang sudah dijelaskan daripada langkah-langkah core team ya mengenai roadmap atau peta jalan yang sudah direncanakan suatu untuk proyek Pi Network ini ya. Nah nanti teman-teman bisa membacanya di sini. Untuk itu bila Anda berminat berpartisipasi untuk uji node di fase kedua, silahkan download aplikasi Node ke PC Anda dan daftar ke core team untuk direview sekitar 3 bulan. Untuk dipilih uji node baik sebagai node maupun super node. Keuntungan lain yang didapat pionir bila terpilih uji node adalah bisa melakukan KYC, memvalidasi akun lebih duluan, walaupun dokumen yang harus dikirim masih harus dengan paspor ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau yang ingin berminat menjadi kalau berminat menjadi node ya atau super node, teman-teman bisa mendaftar, tapi di sini syaratnya memang harus menggunakan komputer yang harus on selama 24 jam nonstop teman-teman. Ini sebagai node atau super node ini harus on terus ya selama 24 jam, karena ini untuk mencatat suatu transaksi agar tidak down teman-teman. Jadi teman-teman ikut berkontribusi di dalam jaringan Pi Network ya kalau teman-teman berminat. Jadi kalau teman-teman tidak berminat dan mining menggunakan handphone ya ini diabaikan saja, nggak apa-apa teman-teman. Selain itu ada beberapa hal di bawah ini yang mengatakan bahwa Pi Network adalah real project dan mungkin bisa Anda jadikan pertimbangan untuk segera bergabung lah. Di sini ada legalitasnya tadi ya teman-teman, legalitas Pi Network yang sudah saya jelaskan tadi. Pembiayaan dan sponsor untuk membiayai proyek kripto ini tidaklah sedikit dan murah biayanya, sehingga core team juga mengeluarkan biaya cukup tinggi untuk aktivitas ini. Seperti di screenshot di bawah ini adalah kutipan pernyataan dari core team
yang diupload di tampilan depan aplikasi PayNetwork sebelum masuki fase kedua beberapa waktu yang lalu ya teman-teman. Di sini sudah ada informasi dari Core Team yang sangat transparan ya, yang mana di situ kita bisa melihat Core Team mengeluarkan biaya untuk server dan layanan verifikasi telepon sebesar 30.000 US dollar ya teman-teman. Ini Core Team mengeluarkan biaya untuk server dan layanan verifikasi telepon sebesar 30.000 US dollar, atau bila dikurskan dengan dolar saat ini terhadap rupiah adalah sekitar 480 juta teman-teman. Setiap bulan ya, ini setiap bulannya 480 juta untuk biaya server dan layanan verifikasi teman-teman. Belum lagi beberapa waktu yang lalu KYC, nah 300 pilot project pioner yang terpilih tahap 1 bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu Yoti ya, ini yang waktu dulu ya teman-teman, yang sudah terlewat ya. Di sini juga mengeluarkan biaya-biaya yang tidak sedikit teman-teman. Mantan kepala pemasaran dari industri gambar Columbia Pictures Chris Bird membuka pintu ke The Wayback Collective, sebuah perusahaan konsultan baru yang akan memberi perusahaan media, teknologi, dan gaya hidup narasi strategi yang kuat di seluruh positioning, branding kreatif, pengiriman pesan, dan visi keseluruhan. Nah, sini ya teman-teman. Sebagai mantan bos pemasaran tidak hanya di Sony tetapi DreamWorks Studios dan Film Break telah berada di balik beberapa kampanye film blockbuster yang telah menghasilkan miliaran dolar. Iya, berita-berita ini. Sambutan dan pengakuan Exchange. Nah, di sini teman-teman, sambutan dan pengakuan dari Exchange. Popularitas PayNetwork saat ini sudah sangat tinggi sekali. Dalam waktu setahun, aplikasi launching di Play Store didownload dijalankan untuk mining, tepatnya pada Pidai 14 Maret 2019. Masih berita lama ya. User pioner mencapai 5 juta dan sekarang sudah mencapai 50 juta ya teman-teman. Perkembangannya yang sangat cepat dan sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Penguat dan pendukung di Indonesia. Di Indonesia sendiri informasi PayNetwork mungkin masih sedikit. Kalau kita browsing, rata-rata web yang membahas PayNetwork adalah web luar negeri ya teman-teman. Video-video yang bisa diakses di YouTube. Tapi saat ini sudah ada komunitas yang ada di Indonesia dan sudah ada kreator-kreator yang mumpuni dari Indonesia ya teman-teman. Dan di sini juga untuk miningnya sudah mulai berkurang, sudah terhalping ya teman-teman. Dan di sini saya ingin menekankan lagi mengenai daripada legalitas tadi ya teman-teman. Legalitas PayNetwork yang teman-teman bisa melihat di sini, intinya di sini teman-teman. Nah, Anda bisa mengaksesnya melalui link website ini ya. Kemudian di bagian bawah Anda klik social send. Ini saya akan coba tunjukkan kepada teman-teman ya. Saya klik, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita klik link yang ada petunjuknya tadi, langsung kita masuk pada halaman seperti berikut. Selanjutnya ini pada halaman seperti ini teman-teman. Ini setelah saya telusuri tanpa membuang-buang durasi ya teman-teman, dan di sini langsung saya terjemahkan. Nanti teman-teman akan diarahkan pada halaman seperti berikut untuk mencari ke legalitas daripada PayNetwork ya. Dan di sini pencarian bisnis California diperbarui setiap hari dan mencerminkan pekerjaan yang diproses Jumat hingga Jumat ya, 25 Februari 2022. Ini masih hangat sekali ya teman-teman, masih baru ya. Silakan menuju waktu pemrosesan. Dan di sini ada keterangan tanggal registrasi jurisdiksinya itu 2018 teman-teman. Dan di sini ada status saham asing aktif, agen layanan Cheng Daeofan ya teman-teman. Teman-teman nanti bisa membaca sendiri. Dan di sini teman-teman ingin melihatnya, teman-teman bisa klik PDF ini ya untuk di-download. Dan di sini saya sudah mendownloadnya ya teman-teman. Dan di sini saya perhatikan pada teman-teman. Dan di sini California Secretary of State Electric Filing Corporate State. Nah, di sini teman-teman nanti bisa
membaca sendiri ya, legalitas daripada Paynet waktu itu teman-teman. Oke ya teman-teman, sekian dulu informasi dari saya, semoga ini bisa membantu mencerahkan teman-teman ya mengenai Paynetwork. Jika teman-teman suka dengan konten saya ini, jangan lupa klik like, share, dan komen, dan bagikan kepada teman-teman yang lainnya, dan jangan lupa klik tombol subscribe nya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.